Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali bersama saya, Pendeta Ruslimon Arfa bersama istri yang terkasih di hari Sabtu 11 Mei 2024. Bagaimana keadaanmu? Apa yang kau pikirkan hari ini? Harapan dan doa saya Bapak Ibu semuanya, sahabat Galilea, dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Dan mari kita buang dulu pikiran-pikiran yang memberikan kekhawatiran dan memberikan kegalauan dalam hidup kita. Mari kita pikirkan firman Tuhan. Amin. Segala yang baik, segala apa yang patut dipuji, Tuhan katakan pikirkanlah semuanya itu. Amin. Nah, mari kita siapkan diri seperti biasa. Kita bersaat teduh, kita masuki hadirat Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu, kami mengucap syukur karena kasih setia Tuhan kami ada sebagaimana kami berada. Tuhan yang sudah membawa kami sampai pada hari ke-11 di bulan Mei 2024 ini. Dan sebelum kami berkegiatan, kami akan baca, dengar, dan renungkan firman-Mu. Mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan. Kami bukan saja cakap untuk mendengar, tapi juga kami cakap melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan baca di Yohanes 4:43 sampai dengan 54. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Ayat 53, maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Ayat 54, dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Bapak Ibu, demikian di dalam Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan ayat 54. Nah, kalau kita perhatikan apa yang kita baca tadi, kita mendapat kesimpulan bahwa cara Allah memanggil dan menyelamatkan seseorang itu berbeda-beda. Amin. Ada yang dipanggil ketika di tengah-tengah kesukaran ataupun kebahagiaan. Ya, contoh kalau kita tahu tokoh gereja, Bapak Gereja Agustinus, ya. Agustinus itu dulunya hidup di dalam celah. Demikian juga Rasul Paulus, dulunya penganiaya orang Kristen. Allah kita adalah Allah yang besar dan berkuasa, sehingga kalau Allah memanggil, tidak ada seorang pun yang berani mengeraskan hatinya. Amin. Bukan kita yang memilih dia, tetapi dialah yang memilih kita. Nah, firman Tuhan di bagian yang kita baca ini berbicara tentang seseorang yang diselamatkan melalui kesembuhan anaknya oleh Yesus Kristus. Bagian ini berhubungan dengan dua bagian lainnya, yaitu tentang Nikodemus dan seorang perempuan Samaria kalau kita baca secara keseluruhan. Nah, seorang perwira ini dipanggil oleh Tuhan di dalam kondisi
dia membutuhkan Yesus karena anaknya sedang sakit. Itu di ayat 46, saya akan bacakan. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ya kan? Bahkan di ayat 47, ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sedang anaknya itu hampir mati. Jadi seorang perwira ini, anaknya itu sakit dan hampir mati. Perhatikan bahwa kedudukannya sebagai pegawai istana tidak dapat menolongnya dari masalah yang dia hadapi. Dan ketika dia mendengar tentang Yesus Kristus, dia datang dari Kapernaum kepada Yesus karena dia membutuhkan Yesus. Bapak Ibu, apakah engkau membutuhkan Yesus? Kalau engkau membutuhkan Yesus, pasti engkau datang kepadanya. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari bagian ini, dan ini penting Bapak Ibu. Yang pertama, kebutuhan akan Yesus membuat pegawai istana ini membawa semua pergumulannya kepada Yesus. Dia tidak menggunakan bawahannya, melainkan datang sendiri kepada Yesus membawa pergumulannya. Bukan sebagai seorang pegawai istana yang punya otoritas, melainkan menanggalkan semua popularitas dan kedudukannya dan merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus seperti seorang pengemis yang meminta belas kasihan kepada Yesus. Itu di ayat 47. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya Yesus datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, orang itu memprioritaskan dan mengandalkan Tuhan Yesus. Mari kita juga jangan menjadi bimbang karena pergumulan, melainkan hanya mengandalkan Tuhan kita, satu-satunya yang mampu menolong kita. Dia telah mengulurkan tangannya dan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku memberikan kelegaan kepadamu. Jadi yang pertama, perhatikan bahwa orang itu, seorang perwira sekaligus pegawai istana, dia membutuhkan Yesus, dan kebutuhan akan Yesus membuat dia ini membawa semua pergumulannya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, perhatikan di ayat 50 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Apa yang saudara bisa tangkap di sini? Yang kedua, dia percaya. Amin. Pada awalnya orang ini beranggapan bahwa Yesus harus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya. Ya paling tidak didoakan, tumpang tangan begitu ya. Tetapi Tuhan Yesus hanya berkata, anakmu hidup. Pada saat itu orang itu belum melihat bahwa anaknya sembuh, tetapi ia percaya. Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Allah adalah setia dan tidak pernah mengingkari janjinya. Karena itu orang Kristen harus tetap percaya kepada Allah walaupun tidak melihat tanda atau mujizat. Amin. Janganlah kita berpegang mutlak pada suatu metode atau cara. Allah tidak dapat dibatasi oleh cara-cara manusia dan cara tidak menyelamatkan dan tidak membawa kita lebih kudus di hadapan Tuhan, melainkan hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti perwira itu,
Dia berpikir Yesus datang lalu seperti umumnya begitu ya, yaitu tumpang tangan di kepala begitu, ya kan? Lalu Yesus berdoa. Itu kan satu metode yang mungkin tertanam dalam pikiran dia. Padahal kalau Yesus punya segala macam cara untuk memberikan mujizat kesembuhan kepada anaknya itu. Dan ketika Yesus berkata, anakmu hidup, di situ dia percaya. Amin. Iya, maka itu mari kita percaya dengan sungguh-sungguh, bukan asal percaya. Ya kan? Ada orang bilang asal percaya saja semua sakit hilanglah. Tapi hari ini asal percaya itu menjadi konotasi yang negatif. Ya asal-asal percaya begitu ya. Iya. Harusnya percaya sungguh-sungguh. Amin. Percaya 1000%, bukan 100% lagi. 1000%. Itu yang kedua. Perwira itu percaya. Yang ketiga, orang itu menerima sesuatu yang lebih berharga daripada permintaannya sendiri. Ya kan? Dia menerima sesuatu yang lebih berharga. Ayat 53 dikatakan begini. Maka teringatlah ayat itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan tahu bahwa ia dan keluarganya memerlukan kesembuhan, memerlukan mujizat kesembuhan yang lebih penting, yaitu secara rohani adalah keselamatan. Itu adalah mujizat terbesar. Kenapa Bapak Ibu? Perhatikan bahwa Alkitab mencatat satu orang bertobat menerima anugerah keselamatan, itu ada ribuan malaikat bersorak-sorai di surga. Saudara, mujizat kesembuhan bagaimanapun juga, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, orang mati hidup kembali, tidak ada terjadi sorak-sorai di surga. Sorak-sorai terjadi di surga ketika satu orang menerima anugerah keselamatan sebagai akibat dia percaya kepada Yesus. Bila kita menempatkan Yesus menjadi segala-galanya di dalam kehidupan kita, dengar baik, maka standar kasih kita bukan lagi standar kita sendiri, melainkan standar kasih Yesus, dan kita akan mengasihi segala sesuatu lebih daripada sebelum kita mengenal Yesus. Amin. Standar yang kita gunakan adalah standar dari Tuhan Yesus, bukan standar dari kita. Amin. Maka itu saudaraku yang kekasih, melalui pembacaan hari ini ada 3 hal penting yang kita pelajari. Yang pertama, kebutuhan akan Yesus membuat pegawai istana itu membawa semua pergumulannya kepada Yesus. Yang kedua, dia percaya. Dan yang ketiga, dia menerima sesuatu yang lebih berharga daripada permintaannya sendiri. Apa permintaannya? Anaknya sembuh. Ya kan? Tapi lihat bahwa dikatakan ia dan seluruh keluarganya itu menjadi percaya dan menerima anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kiranya hari ini kita semua terberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, dan selamat berkegiatan di akhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami belajar dari apa yang kami baca di dalam Yohanes 4:43-54. Ada 3 hal yang kami catat sebagai pelajaran penting, bahwa kebutuhan akan Yesus membuat pegawai istana itu membawa semua pergumulannya kepada Tuhan Yesus. Kami membutuhkan Engkau lebih dari segala yang kami butuhkan dalam hidup ini, sebab Engkau satu-satunya yang sanggup menolong, yang sanggup mengadakan segala kebutuhan kami. Itu yang membuat kami mau datang kepada Tuhan, dan kami bawa seluruh kehidupan kami.
Kami percaya sebagaimana juga seorang pegawai istana itu percaya dan dia mengalami mujizat, anaknya hidup, anaknya sembuh. Maka yang percaya hari ini yang sakit sudah sembuh di dalam nama Yesus, semuanya mengalami pemulihan. Kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan. Seperti perwira yang percaya itu, pegawai istana itu, dia menerima sesuatu yang lebih berharga dari permintaannya sendiri. Kami dan seisi rumah kami menerima keselamatan karena anugerah yang daripada Tuhan sebagai akibat percaya kepadamu. Kiranya ini menjadi sesuatu yang akan kami bawa dalam seluruh kehidupan kami. Kami beritakan dimanapun kami pergi dan berada. Kiranya seluruh sahabat Galilea dalam kegiatan di akhir pekan ini terpelihara, terhindar dari segala yang jahat, dan mereka penuh dengan damai sejahtera sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.